Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pedoman pemakaian huruf kapital yang sebenarnya bisa dibaca sendiri pada pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PEB tahun 2016. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, berikut ini ada kata kalimat tanya, apa maksudnya? Nah, huruf pertama dari kata apa yaitu huruf A menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, dia membaca buku. Huruf kapital terdapat di awal kalimat pada kata pertama kata dia yaitu huruf D. Contoh berikutnya, kita harus bekerja keras. Nah, huruf kapital terdapat pada huruf K yaitu pada kata kita. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Di situ juga nampak huruf yang berwarna merah itu merupakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk bukan. Misalnya Amir Hamzah. Ada 2 kata yaitu Amir dan Hamzah, maka huruf pertama dari kata yang pertama Amir yaitu huruf A menggunakan huruf kapital. Kemudian Hamzah dari huruf pertama H juga menggunakan huruf kapital. Ini yang berwarna merah, ini adalah sebagai huruf pertama pada kata dari sebuah nama orang termasuk julukan. Jenderal Kancil ini adalah julukan. Kemudian Dewa Pedang juga julukan. Yang berwarna merah itu huruf berwarna merah itu adalah huruf kapital. Sebagai catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair. Nah, ini tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan nama jenis. Ikan mujair ini adalah jenis ikan. Kemudian contoh lagi 10 volt. Nah, volt, kata volt huruf V nya itu tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan satuan, bukan nama seseorang tetapi satuan, yaitu satuan volt. Begitu pula dengan ampere, itu adalah satuan. Sebagai catatan juga, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini. Kata bin huruf B nya tidak menggunakan huruf kapital karena bermakna anak dari. Kemudian ayam jantan dari timur. Kata dari huruf D nya tidak menggunakan huruf kapital. Penjelasan yang ketiga, bahwa huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Ketikan langsungnya adalah kapan kita pulang. Maka huruf K pada kata kapan pada kata pertama itu menggunakan huruf kapital. Perhatikan juga contoh kedua, ketiga, dan keempat. Huruf yang berwarna merah itu adalah huruf pertama pada awal kalimat dalam ketikan langsung menggunakan huruf kapital. Yang keempat, bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan,
termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam itu kan menunjukkan agama, maka huruf I-nya menggunakan huruf kapital sebagai nama dari agama. Kemudian Al-Quran itu adalah kitab suci, huruf A-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh Yang Maha Kuasa, Y-nya menggunakan huruf kapital dan M-nya juga menggunakan huruf kapital. Yang Maha Pengasih, huruf Y, M, dan P menggunakan huruf kapital. Jika dalam kalimat ada contoh Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya, Allah itu kan menunjukkan Tuhan, jadi huruf A-nya sebagai awal huruf menggunakan huruf kapital. Kemudian hambanya, N itu adalah nya itu menunjukkan Tuhan, maka N menggunakan huruf kapital. Perhatikan juga contoh-contoh yang lainnya. 5A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin, Sultan adalah suatu gelar kehormatan, maka huruf S-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk keagamaan sebagai contoh adalah Nabi Ibrahim. Nabi ini adalah gelar keagamaan, jadi huruf N-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk contoh akademik yang diikuti nama orang, jadi gelar akademik yang diikuti nama orang, misalnya Dr. Muhammad Hatta. Doktor adalah gelar akademik, maka D-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh gelar akademik yang mengikuti nama orang, contohnya Agung Permana Sarjana Hukum. Agung Permana adalah nama, Sarjana Hukum merupakan gelar akademik yang mengikuti nama dari Agung Permana, maka huruf S dan H-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk 5B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya selamat datang yang mulia, ini merupakan kata sapaan. Yang mulia adalah kata sapaan, maka huruf Y dan M-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh silakan duduk Prof. Nah, Prof ini kan merupakan sapaan kepada profesor, maka P-nya menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Yang keenam adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Sebagai contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden itu adalah nama jabatan sebagai wakil presiden, sedangkan nama orangnya adalah Adam Malik, maka wakil presiden sebagai nama jabatan yang diikuti oleh Adam Malik sebagai nama orang, maka wakil presiden huruf V dan B-nya menggunakan huruf kapital. Demikian juga dengan Perdana Menteri Nehru. Perdana Menteri adalah nama jabatan, Nehru adalah nama orangnya. Kemudian Profesor Supomo, profesor itu juga jabatan dan Supomo itu adalah nama orangnya. Kemudian Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Laksamana Muda Udara ini adalah sebagai pangkat. Kemudian Hussein Sastra Negara adalah nama orangnya, maka huruf L, M, dan U pada nama pangkat menggunakan huruf kapital. Kemudian Proklamator Republik Indonesia Soekarno Hatta. Nah,
proklamator Republik Indonesia ini adalah sebagai pengganti nama, yaitu Soekarno-Hatta, karena bapak proklamator kita tiada lain dan tiada bukan hanyalah Soekarno-Hatta. Jadi kalau ada kata proklamator Republik Indonesia itu berarti menggantikan kata Soekarno-Hatta. Oleh karena itu P, R, dan I nya menggunakan huruf kapital. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris Jenderal ini adalah nama jabatan. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah nama instansi. Maka awal katanya menggunakan awal huruf pada tiap katanya menggunakan huruf kapital. Contoh yang menunjukkan jabatan dan nama tempat yaitu Gubernur Papua Barat. Gubernur itu jabatan, Papua Barat adalah nama tempat. Maka G, P, dan B-nya menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya untuk nama bangsa Indonesia, maka huruf I pada Indonesia menggunakan huruf kapital. Suku Dani ini menunjukkan suku bangsa, maka suku Dani huruf D-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang menunjukkan bahasa Bali, pada kata Bali B-nya menggunakan huruf kapital. Hati-hati ya, misalnya bangsa Indonesia yang menggunakan kapital I-nya, bangsa B-nya tidak. Suku Dani juga yang menggunakan kapital adalah D-nya, sedangkan kata suku S-nya tidak menggunakan kapital. Kemudian bahasa Bali yang menggunakan kapital adalah B-nya pada Bali, sedangkan pada kata bahasa B-nya tidak menggunakan kapital. Sebagai catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing. Di sini ada kata Indonesia, tetapi merupakan bentuk dasar kata turunan. Jadi I-nya tidak menggunakan huruf awal kapital. Kemudian Inggrisan. Pada kata Inggris I-nya tidak menggunakan kapital karena merupakan bentuk dasar kata turunan. Kejawa-jawaan J-nya juga tidak menggunakan huruf awal kapital. 8A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah. Hijrah ini adalah menunjukkan tahun, maka huruf H-nya menggunakan huruf kapital. Tetapi hati-hati, kata tahun T-nya tidak menggunakan huruf kapital. Yang menggunakan huruf kapital adalah Hijriah H-nya. Contoh lagi, Tarikh Masehi. Yang menggunakan huruf kapital adalah M pada Masehi, sedangkan T pada tarikh tidak. Contoh, hari Lebaran, maka yang menggunakan huruf kapital adalah huruf L pada kata Lebaran yang menunjukkan hari besar, sedangkan huruf H pada hari tidak menggunakan huruf kapital. 8A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah. Pada kata Hijriah itu adalah menunjukkan tahun Hijriah, maka huruf awal dari Hijriah yaitu H menggunakan huruf kapital. Sedangkan kata tahun T-nya tidak menggunakan huruf kapital. Hati-hati ya. Contoh lagi, hari Lebaran. Lebaran itu kan menunjukkan hari raya, maka huruf L-nya pada kata Lebaran menggunakan huruf kapital. Dan hati-hati pada kata hari, H-nya tidak menggunakan huruf kapital. 8B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika ini adalah peristiwa bersejarah, jadi huruf K, A, dan A-nya menggunakan huruf kapital. Demikian pula dengan Perang Dunia Kedua, ini menunjukkan sebuah peristiwa sejarah, maka huruf P dan D-nya menggunakan huruf kapital. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga peristiwa bersejarah, maka huruf P, K, dan I-nya menggunakan huruf kapital. Catatan,
huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kata memproklamasikan kemerdekaan ini bukan merupakan peristiwa bersejarah, tetapi hanya menunjukkan sebuah kegiatan memproklamasikan kemerdekaan. Maka proklamasi pada huruf B-nya dan kemerdekaan pada huruf K tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan peristiwa sejarah. Berikutnya contoh perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Pada kata perang dunia ini tidak menunjukkan peristiwa bersejarah, hanya menunjukkan risiko pecahnya perang dunia, tapi bukan peristiwa bersejarah. Maka huruf B dan D-nya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kalau seperti tadi contoh di atas, perang dunia kedua misalnya, perang dunia kedua terjadi pada tahun sekian, maka perang dunia kedua ini adalah peristiwa bersejarah. Maka B dan D-nya menggunakan huruf kapital. Jadi berbeda ya dengan kalimat yang di bawah ini, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Perang dunia di sini bukan menunjukkan peristiwa sejarah. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, huruf D-nya menggunakan kapital karena merupakan nama geografi. Asia Tenggara, K dan D-nya menggunakan huruf kapital. Bukit Barisan itu juga nama geografi, jadi huruf D pada bukit dan barisan menggunakan huruf kapital. Dataran tinggi Dieng itu juga nama geografi, maka huruf D, T, dan D-nya menggunakan huruf kapital. Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Ngarai Siana, ada juga Teluk Benggala, Sungai Musi, kemudian Selat Lombok, Jazirah Arab, Tanjung Harapan, Teluk Benggala, Terusan Suez, Kecamatan Cicadas. K dan C-nya pada Kecamatan Cicadas menggunakan huruf kapital. Kemudian Gang Kelinci, G dan K-nya menggunakan kapital. Juga Kelurahan Rawamangun, Kelurahan huruf K-nya menggunakan kapital, dan Rawamangun R-nya juga menggunakan huruf kapital. Sebagai catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke teluk, mandi di sungai. Di sini ada kata teluk dan sungai. Ini bukan nama diri, maka tidak menggunakan huruf kapital. Hanya menunjukkan sebuah teluk dan sebuah sungai, jadi bukan nama diri. Misalnya kalau nama diri itu kan Sungai Musi, dan kalau nama diri Teluk Benggala, itu baru menggunakan huruf kapital. Nomor 2, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Hati-hati, misalnya jeruk Bali. Pada kata Bali ini bukan merupakan nama pulau, tetapi di sini merupakan nama jenis, yaitu jenis jeruk. Maka tidak menggunakan huruf kapital pada huruf B-nya. Pada kata Bali B-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kacang Bogor. Bogor di sini bukan menunjukkan kota, tetapi menunjukkan jenis dari kacang. Maka B pada Bogor tidak menggunakan huruf kapital. Demikian juga dengan nangka Belanda. Petai Cina itu merupakan nama jenis, bukan menunjukkan nama kota. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, perhatikan kalimat berikut. Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Nah, di sini ada kata gula Jawa, gula pasir. Ini menunjukkan nama jenis, yaitu jenis gula. Maka pada kata gula Jawa J-nya tidak menggunakan huruf kapital karena Jawa di sini bukan merupakan nama pulau, tapi gula Jawa di sini menunjukkan nama jenis-jenis gula, jadi tidak menggunakan huruf kapital.
Untuk contoh berikutnya, kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, di sini ada jenis-jenis kunci, nama jenis, maka tidak menggunakan huruf kapital. Misalnya kunci Inggris, I pada Inggris tidak menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama jenis, bukan nama negara. Kunci pada kata kunci Inggris, perhatikan huruf kunci K pada kunci Inggris, K-nya menggunakan huruf kapital. Ini bukan berarti karena nama jenis, tidak ya, karena kebetulan kunci di sini, kunci Inggris di sini K-nya adalah huruf pertama pada kata pertama, jadi menggunakan huruf kapital. Jadi hukumnya huruf kapitalnya bukan karena nama jenisnya, tetapi karena di kata kunci Inggris dia berada di awal kalimat. Sedangkan kunci tolak dan kunci ring, huruf K pada kata kunci tidak menggunakan huruf kapital. Contoh berikut, bukan nama jenis ya, perhatikan contoh kalimatnya. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Di sini bukan nama jenis, bukan nama jenis batik. Di sini misalnya batik Cirebon itu bukan jenis batik, tetapi batik yang berasal dari kota Cirebon. Kemudian batik Pekalongan itu bukan nama jenis batik, tetapi nama kota batik yang berasal dari Pekalongan. Makanya hurufnya seperti Cirebon, C-nya menggunakan huruf kapital karena bukan nama jenis. Pekalongan juga P-nya menggunakan huruf kapital karena bukan nama jenis batik ya, tetapi nama-nama kota. Contoh berikutnya, selain film Hong Kong juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Ini juga bukan nama jenis. Film Hong Kong itu bukan jenis film Hong Kong, tidak ada ya jenis film Hong Kong, kan tidak ada. Yang dimaksud ini film Hong Kong itu ya film yang berasal dari negara Hong Kong. Film India juga film yang berasal dari India, bukan nama jenis. Makanya untuk Hong Kong, India, Korea, dan Jepangnya menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Ini juga bukan nama jenis. Makanya Sumatera Selatan S dan S-nya menggunakan huruf kapital. Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan juga menggunakan huruf kapital karena bukan nama jenis. Ini menunjukkan nama Sumatera Selatan itu berarti kan provinsi. Tarian yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan, bukan tarian jenis Sumatera Selatan, kan tidak ada. Makanya Sumatera Selatannya menggunakan huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, maka huruf R dan I-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama negara Republik Indonesia. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ini nama lembaga, maka tiap-tiap awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Ini kan menunjukkan dokumen, maka menggunakan huruf kapital, yaitu tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden. Perhatikan, untuk kata tentang tidak menggunakan huruf kapital. Untuk penggunaan bahasa Indonesia ini menggunakan huruf kapital di awal, huruf awal katanya. Dalam tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian pidato presiden ini menggunakan huruf kapital pada huruf P-nya. Dan atau tidak menggunakan huruf kapital. Sedangkan wakil presiden ini W dan P-nya menggunakan huruf kapital. Kata serta tidak menunjukkan huruf kapital.
tidak menggunakan huruf kapital ya. Pejabat lainnya, ini P, L-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada juga nama organisasi yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, ini menggunakan huruf kapital. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini juga menggunakan huruf kapital pada huruf K, U, H, dan P-nya. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH ini adalah gelar singkatan dari sarjana hukum, maka S dan H-nya menggunakan huruf besar. Kemudian contoh M Hum, itu singkatan dari Magister Humaniora, huruf kapitalnya berada pada huruf M dan H. MSI itu adalah Magister Sains, huruf kapitalnya pada huruf M dan S-nya. Untuk KH, Kiai Haji, K dan H-nya menggunakan huruf kapital. Sedangkan HJ itu adalah hajah, yang menggunakan huruf kapital adalah hanya, sedangkan J-nya tidak. Kemudian MGR itu merupakan singkatan dari Monsinyur, maka huruf M-nya menggunakan kapital, tapi G dan R-nya tidak. PDT itu adalah singkatan dari pendeta, maka huruf awalnya P menggunakan huruf kapital, tapi D dan T-nya tidak. Contoh lagi DG itu adalah daeng, huruf awalnya yang menggunakan huruf kapital D, sedangkan G-nya tidak, dan sebagainya. Di bawah itu bisa diperhatikan sendiri. Untuk RA itu Raden Ayu, R dan A-nya menggunakan huruf kapital. Yang ke-13 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Perhatikan huruf yang berwarna merah pada kata bapak, yaitu huruf B, itu huruf kapital, menunjukkan hubungan kekerabatan, yaitu sebagai bapak. Kemudian Dendi bertanya, itu apa Bu? Pada kata Bu, huruf B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian silakan duduk Dek, kata orang itu. Dek, huruf D-nya itu menggunakan huruf kapital. Ini merupakan ungkapan ya kepada adik. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Pada kata saudara, S-nya itu menggunakan huruf kapital. Karena ini juga menunjukkan sapaan saudara. Kemudian, hai kutu buku, sedang membaca apa? Kata kutu buku ini adalah seseorang, bukan berarti kutu sebenarnya, tapi tidak, orang yang suka membaca itu diberi biasanya dengan kata kutu buku. Maka dari itu kutu buku menggunakan huruf kapital pada huruf K dan B-nya, karena merupakan julukan atau penyapaan atau ungkapan ya, ungkapan dari orang yang suka membaca. Kemudian contoh selanjutnya, Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Pada kata Bu, huruf B-nya menggunakan kapital karena menunjukkan sapaan pada seorang ibu. Sebagai catatan, perhatikan yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Kata bapak dan ibu bukan penyapaan ya. Kemudian, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kakak dan adik ini bukan penyapaan, bukan seperti tadi Dek, hai Dek atau hai Kak.
bukan penyapaan, makanya kakak dan adik tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya pada kalimat sudahkah Anda tahu, pada kata Anda hanya menggunakan huruf kapital. Kemudian siapa nama Anda, huruf A pada Anda juga menggunakan huruf kapital. Ada tambahan, perhatikan, huruf kapital digunakan di awal nama pelajaran, mata kuliah, jurusan, fakultas, atau bidang-bidang disiplin ilmu. Contoh yang pertama, perhatikan ada tabel. Kolom yang pertama adalah tabel kolom pelajaran atau mata kuliah, kolom kedua bidang ilmu, kolom ketiga jurusan atau fakultas, dimana kesemuanya menggunakan huruf kapital di awal katanya. Misalnya bahasa Inggris menunjukkan pelajaran atau mata kuliah, maka huruf B dan I-nya menggunakan huruf kapital. Juga bahasa Indonesia, kimia, matematika, fisika, biologi, sejarah, geografi, akuntansi. Itu contoh pelajaran atau mata kuliah, dimana huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Untuk contoh bidang ilmu, misalnya klimatologi, huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Demikian pula dengan geofisika, vulkanologi, astronomi, patologi, agrobisnis, geologi, numerologi, oseanografi, ini merupakan bidang ilmu. Jadi huruf di awal katanya menggunakan huruf kapital. Begitu pula dengan nama jurusan atau fakultas, misalnya pendidikan sejarah, huruf P dan S-nya menggunakan huruf kapital. Juga fakultas kedokteran, ilmu kesehatan, manajemen informatika, agribisnis, teknik sipil, kesehatan lingkungan, ilmu bisnis, pendidikan luar biasa. Itu setiap awal katanya menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua adalah kalimat. Dalam kalimatnya, Supardi belum membaca materi bahasa Inggris. Nah, perhatikan pada kata bahasa Inggris ini adalah nama pelajaran atau mata kuliah, maka bahasa Inggris huruf B dan I-nya menggunakan huruf kapital. Contoh kalimat berikutnya, kelas psikologi akan diajarkan oleh Dr. Indra MPSI. Pada kata psikologi ini kan menunjukkan bidang ilmu ya, atau jurusan atau kelas, maka huruf P pada psikologi menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, temanku kuliah di jurusan teknik informatika. Nah, pada kata jurusan teknik informatika, pada huruf J, T, dan I-nya menggunakan huruf kapital karena ini menunjukkan nama jurusan atau fakultas.